Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di podcast SMP Pawiyatan Daha 1 kali ini kita sudah kedatangan tamu Bapak Siddiq dan juga Pak Zaki. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang nih Pak mengenai peringatan PHBI Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, di peringatan Isra Mi'raj tahun 1443 Hijriah kali ini ada kegiatan spesial di SMP Pawiyatan Daha 1 Kediri. Ada lomba untuk siswa kelas 7 dan 8. Nah, kira-kira teknis lomba, kemudian apa saja mengenai lomba, kita akan bertanya langsung kepada Pak Zaki dan juga Pak Siddiq di sini. Baik, Pak Zaki dan Pak Siddiq, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu ya Pak. Semoga kita dihindarkan dari virus-virus berbahaya ya Pak. Amin. Nah, baik, mengenai lomba memperingati Isra Mi'raj nih Pak. Ya. Kepada Pak Siddiq terlebih dahulu, saya ingin bertanya, temanya apa Pak kegiatan PHBI kali ini? Ya. Tema lomba pada peringatan Hari Besar Islam Nabi Muhammad SAW pada kali ini adalah mencetak generasi muda yang berlandaskan akhlakul karimah Rasulullah SAW. Iya, jadi meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan siswa ya Pak. Betul. Terkait apakah siswa ini masih besar partisipasinya terhadap hari besar keagamaan. Jadi tujuan utamanya itu sebenarnya itu ya Pak. Iya. Bukan hanya lomba ya Pak, Bukan tetapi hanya lomba ya. Jadi supaya anak-anak ini memiliki rasa cinta sama Nabi Muhammad, sehingga kalau sudah cinta maka insya Allah iman dan takwa otomatis akan mengalir di hati masing-masing di hati dan insan. diri masing-masing Betul. siswa ya. Terus kemudian selain tujuan, tema, kemudian ini Pak, lombanya ini untuk kelas berapa Pak? Ya, kalau lombanya untuk kelas 7 dan kelas 8 karena kelas 9 sudah memasuki ujian dan ini khusus kelas 7 8. Ya, jadi karena kelas 9 ini sudah sibuk mempersiapkan ujian. Betul. Ya Pak. Jadi ini lombanya untuk kelas 7 dan 8. Ya. Terus kemudian ini Pak, kan ini lombanya virtual. Apakah sebelumnya ini juga virtual rencananya Pak? Oh ya, jadi rencana lomba ini kita adakan non virtual semua sebetulnya. Karena kelihatan semaraknya begitu Pak Zaki ya. Jadi ada 4 lomba yang awalnya kita rencanakan, yaitu yang pertama adzan, yang kedua kemudian tartil, yang ketiga ada futsal bersarung. Futsal bersarung, wah ini Pak seru. Kemudian yang keempat itu lomba tumpeng. Iya. Dan ini yakin saya lebih semarak kalau ini non virtual, karena dulu beberapa tahun sebelum pandemi itu semarak Pak Zaki ya. Jadi karena situasi anak sekarang masuk itu daring, bahkan 50%, sehingga kita harus virtual begitu. Sebenarnya kalau non virtual itu lebih semarak ya Pak. Euforianya lebih terasa ya Pak. Karena kan ada itu tadi lomba futsal pakai sarung, itu kan non mainstream sekali ya Pak. Terus kemudian kalau non virtual juga untuk yang lomba-lombanya siswa lain kan bisa menyaksikan, bisa menyemangati teman-temannya. Jadi apa ya, gebiarnya, euforianya itu akan lebih terasa. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus karena pandemi ini jadi kita harus virtual, semua lombanya virtual. Terus kemudian ini Pak, mengenai kriteria lombanya, kan tadi sudah disebutkan lombanya. Kalau non virtual sebenarnya ada 4 lomba ya Pak. Tadi ada azan, tartil, tumpengan sama futsal bersarung. Tapi kalau virtual ini sayang sekali hanya 2 ya Pak. Betul ya. Karena lombanya hanya 2, yaitu tartil sama azan. Nah, untuk kriteria masing-masing lomba ini Pak bagaimana? Mungkin Pak Zaki, monggo. Ya, terima kasih. Untuk masing-masing lomba, yaitu lomba adzan dengan lomba membaca Al-Quran atau tartil Al-Quran, itu ada beberapa kriteria yang harus dilaksanakan oleh peserta lomba. Di antaranya untuk adzan, yang pertama adalah khusus untuk laki-laki. Jadi khusus untuk siswa laki-laki yang laki-laki itu mengikuti lomba adzan dengan berbagai kriteria. Di antaranya adalah kejelasan suara,
Jadi suaranya ketika adzan itu harus lantang, harus jelas. Kemudian intonasinya atau nada dan iramanya. Jadi di adzan itu ada lagu-lagunya, itu harus diutamakan, harus dimaksimalkan sehingga nanti muncul adzan yang indah didengar. Yang ketiga yaitu adalah penampilan. Karena nanti siswa ketika merekam itu harus mengutamakan video dan audio juga. Kualitasnya ya Pak, kualitas video dan gambarnya harus diperhatikan. Harus diutamakan. Jadi penampilannya dinilai, kemudian kejelasan suaranya dinilai, kemudian intonasi, nada dan iramanya juga dinilai. Itu khusus adzan bagi yang siswa putra. Siswa putra. Ingat khusus siswa putra ya yang azan. Yang azan siswa putra. Masa azan perempuan kan nggak mungkin ya Pak ya, pasti laki-laki ya. Kemudian lomba yang kedua Pak, kriterianya bagaimana tuh yang tartil? Untuk lomba yang kedua itu diikuti oleh siswa putri, yaitu untuk membaca Al-Quran atau tartil Quran. Itu siswa putri membaca surat Al-Humazah. Kriterianya adalah kejelasan suara, kemudian makharijul huruf, kemudian tajwidnya, kemudian penampilannya. Jadi ketika siswa putri itu membacakan surat dalam Al-Quran, yang dipilih di sini adalah wajib membacakan surat Al-Humazah. Itu yang dinilai yang pertama adalah makharijul hurufnya, yaitu keluar huruf hijaiyahnya, alif ba ta-nya itu dinilai, kemudian tajwidnya, kemudian hukum bunyi bacaannya itu dinilai, kemudian kejelasannya, kemudian penampilannya juga. Karena di sini kita membacakan ayat suci Al-Quran sehingga harus dimulai dari berwudu dulu, kemudian menutup aurat dulu, kemudian dengan sikap memuliakan Al-Quran. Terlebih di sini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Jadi masing-masing lomba itu harus benar-benar dilaksanakan dengan khusyuk ya Pak, tidak asal-asalan, karena penilaiannya juga sangat ketat ya Pak. Tadi ada harus penampilan, makhrajul huruf, kemudian kalau azan iramanya agar didengarkan itu kita juga indah dan di sini tuh pelaksanaannya itu siswanya tidak dibatasi, jadi bebas. Setiap kelas itu tidak dibatasi. Adzan 2 siswa, tilawah 2 siswa, enggak seperti itu. Tapi semuanya boleh mengikuti. Seandainya satu kelas itu yang ikut 20 siswa ya enggak masalah. Iya, monggo saja ya Pak, daftar saja. Justru lebih banyak itu lebih bagus ya Pak. Berarti partisipasi siswa ini sangat tinggi terhadap Isra Mi'raj. Nah, ini hikmah dari lomba virtual. Jadi yang ikut bisa lebih dari satu. Tidak terbatas. Kalau non virtual itu terbatas karena memang waktu kita sekolah. Kalau ini kan bebas ya. Anak bisa pagi, mungkin siang atau sore, malam, monggo. Kalau virtual kelebihannya justru lebih fleksibel ya Pak, tidak terikat waktu ya. Kemudian siswa untuk submit videonya kan juga bisa kapan-kapan rekamannya ya. Tapi dibatasi Bu. Oh iya. Tadi timeline-nya belum ya Pak. Ya, untuk timeline-nya nih Pak, kita dimulai dari tanggal berapa? Mulai tanggal 27 Februari. Terakhir nanti kita harapkan sudah kita umumkan itu tanggal 3 terakhir, 3 Maret. Jadi pendaftarannya kita mulai 27 Februari ya Pak? Itu pendaftaran sekaligus anak store mulai tanggal 27 itu. Sampai dengan 3 Maret. Diharapkan 3 Maret semua siswa yang berpartisipasi sudah terkumpul gitu ya Pak videonya. Nanti kita umumkan di waktunya. Jadi ya itu tadi, kalau virtual justru lebih fleksibel ya Pak. Fleksibel, lebih banyak bisa. Iya, lebih banyak. Jadi tidak dibatasi. Masing-masing kelas harus mengirimkan berapa anak, tidak. Betul. Semua ikut juga tidak apa-apa ya Pak. Malah kita senang ya Pak. Berarti partisipasinya sangat tinggi siswa-siswa ini. Terus kemudian ini Pak, untuk pemenangnya, kira-kira keuntungannya apa, hadiahnya apa, agar siswa ini juga termotivasi ikut Pak untuk mengikuti lomba ini? Betul ya, keuntungannya sebetulnya satu, pemberian dia. Iya, itu dia yang ditunggu pasti itu pemberian hadiah. Betul ya, hadiahnya insya Allah kita ada uang pembinaan. Yang pertama, yang kedua sertifikat. Mudah-mudahan nanti biasanya kalau di sekolah itu nanti untuk masuk ke jenjang lebih tinggi, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan sekolah untuk bisa menerimanya.
yaitu terkait dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semuanya ikut ya. Ya, semuanya diharapkan untuk ikut ya, karena kan ini peringatan hari besar ke Islam ya, keagamaan. Jadi kita harus meriahkan ya. Kita harus euforianya harus besar juga. Jadi nanti mungkin ada yang ditanyakan mengenai narah hubung atau kontak yang bisa dihubungi, bisa menghubungi Pak Zaki, Pak Sidik ataupun Bu Ida ya, Pak. Baik pemirsa, hari ini kita sudah berbincang dengan Pak Zaki dan juga Pak Sidik mengenai kegiatan lomba virtual Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan tadi sudah dijelaskan juga ya Pak, lomba-lombanya apa saja. Ada lomba azan, kemudian lomba tartil untuk kelas 7 dan 8. Nah, bagi siswi SMP Pawiyatan Daha 1 yang ingin berpartisipasi dalam lomba virtual ini, silahkan menghubungi narah hubungnya tadi, bisa menghubungi Pak Zaki, Pak Sidik ataupun Bu Ida. Baiklah, terima kasih. Saya selaku presenter mewakili bintang tamu yang hadir hari ini. Apabila ada kesalahan ataupun kelebihan kata-kata dari kami, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.